Oh yes, 大家好 welcome back. This Jinchen down here. Okay. Hari ini kita akan membahas sebuah buku karya Tony Robbins. Bukunya berjudul Unlimited Power. Buku Unlimited Power karya Tony Robbins. Di sini kita akan langsung melihat bab yang pertama dari Unlimited Power ini. Bagian pertama dari bab pertama. Bagian pertama dari buku ini dia berbicara mengenai contoh keberhasilan manusia. Jadi ke depan kita akan banyak belajar bahwa bagaimana Tony Robbins mengajarkan kepada kita bahwa untuk sukses, untuk berhasil, yang perlu kita lakukan adalah melakukan contoh, menduplikasi, meniru apa yang pola sukses yang udah ada, kemudian kita tiru dan kita akan menjadi sukses pula. Begitu kata Tony Robbins. Langsung aja kita lihat ke babnya yang pertama. Bab yang pertama dia berbicara mengenai komunitas para raja. Oke. Di awal bab ini Tony Robbins mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan itu sendiri adalah kekuatan yang mereka miliki. Jadi kita bisa lihat di zaman kita sehari ini ada Elon Musk, ada Obama, ada Donald Trump. Orang-orang seperti ini mereka boleh berhasil hari ini karena mereka memiliki yang namanya kekuatan. Kekuatan ini yang merupakan kesamaan yang dimiliki oleh setiap orang-orang berhasil. Oke, kita akan lihat selanjutnya apa sih sebenarnya kesamaan, kekuatan macam apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh orang-orang ini. Oke, langsung aja kita ke poin berikutnya bahwa di buku ini juga dijelaskan bahwa kekuatan itu by definition sendiri telah terjadi pergeseran. Jadi kita boleh lihat bahwa pada zaman dulu sekali bahwa kekuatan itu dilambangkan sebagai kekuatan fisik. So hukum rimba berlaku, siapa yang kuat dia yang menang. Jadi kekuatan fisik yang diandalkan. Makin terjadi pergeseran ke zaman dimana ada kerajaan kurang lebih seperti itu dia mulai bergeser bahwa kekuatan ini merupakan warisan. Jadi kalau kita adalah keluarga dari raja, kalau kita adalah anak raja, maka kemudian kekuatan itu menjadi hak kita untuk kemudian kita yang menjadi rajanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, semakin waktu berubah, zaman berubah, dan kemudian kita lihat juga bahwa kekuatan itu sendiri mengalami perubahan. Perubahan berikutnya bahwa masuk yang namanya zaman industri. Zaman industri di sini udah nggak lagi yang menjadi kekuatan, udah nggak lagi fisik kita ataupun karena orang tua kita ini atau orang tua kita itu status mereka itu udah nggak penting lagi. Pada zaman industri yang lebih penting adalah apa? Modal, capital. Kita ada uang nggak? Semakin kita memiliki banyak uang, maka pada zaman industri kita memiliki kekuatan yang begitu besar. Kita bisa menguasai pasar, kita bisa menguasai banyak orang, dan kita bisa menguasai berbagai sumber daya. Oke, itu pada saat zaman industri. Sekarang kita bergeser lagi karena sekarang pun kita udah nggak di era industri, tapi kita udah di era yang namanya informasi, dimana informasi dan teknologi, dimana yang paling penting kekuatan kita adalah pengetahuan khusus. Oke? Jadi pengetahuan khusus itu adalah pengetahuan yang kita miliki secara khusus, secara spesifik, secara akurat dan menyeluruh tentang suatu bidang, tentang suatu hal yang benar-benar kita fokuskan dalam kehidupan kita. Kita bisa contoh gimana kehidupan kita bisa lihat kehidupan Steve Jobs, bahwa dia benar-benar memiliki pengetahuan khusus tentang bagaimana dia membangun perusahaan Apple itu sendiri. Kemudian juga kita bisa melihat Jack Ma dengan pengetahuan khusus dia bersama dengan teman-temannya dia, dan mereka boleh membangun perusahaan Alibaba itu sendiri. Next, di poin berikutnya dikatakan bahwa information itself is not enough, we must apply. Jadi di zaman informasi ini kita perlu tahu bahwa pengetahuan khusus yang adalah informasi itu sendiri itu is not really enough. Kenapa itu nggak cukup? Karena kita perlu yang namanya tindakan. Kalau kita punya banyak sekali informasi, kita punya banyak sekali pengetahuan, tapi kalau nggak ada tindakan, sama aja kita nggak bisa sukses. Karena
rencana mimpi yang kita buat itu semua hanya akan berakhir sebagai sesuatu yang tidak menjadi nyata, karena at the end of the day itu hanya bersifat angan-angan, karena kita nggak pernah mengambil tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan hal tersebut. Informasi itu dibutuhkan untuk menyatukan, untuk disatukannya, sehingga dengan tindakan sehingga menjadi yang namanya kesuksesan besar. So if let's say kita udah tahu tentang suatu pengetahuan khusus, dan plus kalau kita bertindak, kombinasi kedua itulah yang akan menciptakan yang namanya kesuksesan besar. Oke, kemudian di bab mengenai komunitas para raja ini ada satu hal yang diangkat lagi oleh Tony Robbins. Dia katakan bahwa the quality of your communication is the quality of your life. Jadi dia katakan bahwa komunikasi kita itu sendiri pun sangat penting, dan komunikasi itu juga merupakan suatu kekuatan. Jadi dia selain katakan bahwa pengetahuan khusus adalah suatu kekuatan, tapi dan di sisi lain dia juga dan lebih dalam lagi dia mengatakan bahwa gimana kita cara kita berkomunikasi itu adalah suatu kekuatan. Dan di sini kita akan lihat bahwa kekuatan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi internal, dan yang berikutnya adalah komunikasi eksternal. Jadi komunikasi internal adalah bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri, bagaimana kita menafsirkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita katakan kepada diri kita pada saat sesuatu terjadi, pada saat kita merasakan ini atau pada saat kita merasakan itu. Dan selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini berbicara mengenai bagaimana kita merepresentasikan diri kita itu kepada orang lain, raut wajah kita, cara kita berbicara, ekspresi kita, kemudian kata-kata yang kita gunakan, dan juga perilaku kita, itu semua dinyatakan dalam komunikasi eksternal kita. That's why di sini berkaitan dengan komunikasi eksternal, di sini Tony Robbins juga menyatakan bahwa ada 4 rumus kesuksesan besar, yang mana rumus kesuksesan besar ini dia membutuhkan yang namanya kekuatan dari komunikasi internal. Dan yang menjadi salah satu komunitas para raja selain pengetahuan khusus adalah, perlu diingat, itu adalah bahwa bagaimana kemampuan mereka secara efektif dan secara akurat melakukan komunikasi internal dengan diri mereka sendiri. Itulah yang membuat mereka hebat, itulah yang membuat mereka berhasil. Whether it is Jack Ma, atau Elon Musk, atau Obama, atau Donald Trump, dan siapapun itu tokoh yang Anda lihat, mereka sangat pandai dan sangat efektif dalam yang namanya komunikasi internal mereka. Oke. Balik lagi ke 4 rumus kesuksesan tadi, bahwa gimana orang-orang yang memiliki kepandaian berkomunikasi internal mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka ada 4 ultimate success formula. Yang pertama dikatakan bahwa kita harus tahu what we want, kita harus tahu hasil kita apa, kita maunya apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Setelah kita udah tahu itu, berikutnya kita harus bertindak. Kita harus bertindak untuk pergi lakukan. Kita harus pergi bertindak untuk mewujudkan apa yang udah kita setkan. Kita maunya A, oke, lakukan B, C, dan D untuk supaya saya dapatkan A. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengembangkan yang namanya suatu sensor tajam. Dalam artian bahwa pada saat kita pergi melakukan, pada saat kita pergi bertindak untuk mewujudkan A, tujuan A kita ini, kita harus lihat, oh, mana pendekatan mana yang berhasil, apa pendekatan B berhasil, apa pendekatan C nggak berhasil, atau gimana. Pada saat itu semua terjadi, kita harus pandai-pandai, oh ini berhasil, ini nggak berhasil. Yang berhasil kita bisa pakai lagi untuk pendekatan lebih jauh, sementara yang nggak berhasil kita pelajari kenapa nggak berhasilnya, kemudian kita move on lagi. Kemudian yang rumus kesuksesan terakhir adalah bahwa kita harus menjadi fleksibel, bahwa there are things in life that we cannot control, and for sure it might happen as we are going through, as we are achieving our goal. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya ya kita harus fleksibel dengan kita udah
udah tahu kita mau apa, kita udah pergi bertindak, kita udah let's say punya sensor tajam in sense of evaluation, analytical and critical thinking, all those things. Kita juga harus flexible. Kalau misalnya it doesn't work, it's okay, we try another way. Bukan berarti kita mau mengubah tujuan kita, tapi kita harus fleksibel. Cara kita untuk sampai ke A itu kita harus fleksibel. Kita nggak bisa kalau mau ke A, B, aku wajib pakai B ya. Kalau B nggak workout, that's why we need to be flexible. Oke. Kemudian sebagai closing dari bab 1 ini, komunitas para raja di sini dia memberitahukan tentang sifat yang memicu orang itu menjadi sukses, atau ya sifat dasar pemicu keberhasilan besar. Yang pertama, kita harus memiliki gairah. Nah, gairah ini adalah keinginan membara kita untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, bersemangat dalam diri kita. Perasaan bersemangat, perasaan senang, perasaan ingin untuk melakukan apa yang udah kita setkan. Terus yang kedua, selain kita punya gairah dalam diri kita, kita juga harus punya keyakinan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakuin, atau apa yang sedang kita lakukan itu akan berhasil, pasti berhasil, dan pasti akan mengarahkan kita ke sesuatu yang kita inginkan. Kemudian nggak cukup di situ aja. Kalau kita udah bersemangat kerjakan, kita udah yakin kita pasti bisa ngelakuin, kita juga harus punya strategi. Karena kalau kita cuman udah semangat, kita udah sangat yakin, tapi kalau cara kita, strategi pendekatan kita itu salah, itu pun akan membawa kita kepada kegagalan dan kepedihan. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus memiliki kejelasan nilai. Jadi kalau kita udah punya strategi yang baik, strategi yang efektif, kita harus tahu prinsip hidup kita apa, nilai dalam hidup kita apa yang paling penting. Jangan sampai apa yang kita inginkan, jangan sampai cara kita mengejar apa yang kita inginkan itu bertentangan sama nilai-nilai kita, bertentangan sama aturan apa yang kita pahami sebagai suatu kebenaran dalam diri kita. Berikutnya, bagian kelima adalah agar bisa sukses dikatakan bahwa kita harus memiliki energi. Nah, energi ini penting sekali teman-teman, karena kalau kita udah bergairah, udah senang pergi lakuin, udah yakin banget nih bakal sukses, strategi udah mantap, terus kita nilai udah jelas, nilai-nilai kita udah nggak ada yang bertabrakan lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak berenergi, wah, sama aja. Why sama aja? Maksudnya adalah kita lakuinnya loyo-loyo, lemes-lemes, malas-malasan, kita nggak berenergi. So it's no point that you doing 1, 2, 3, and 4, cause you lose everything after all. Kemudian bahwa kita perlu yang menjaga yang namanya ikatan relasi, dalam artian kita bangun networking, kita kenal banyak orang, dan kita memberi nilai tambah kepada orang lain itu. Kemudian yang kunci ketujuh di sini dia menyatakan bahwa kita harus memiliki yang namanya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien. Oke. Kurang lebih ini untuk bab 1 komunitas para raja. Untuk ringkasannya di sini boleh dilihat kembali, boleh di pause videonya kemudian dibaca lagi. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat. Ada kritik, ada saran dari teman-teman, boleh disampaikan ke kolom chat. Oke, baik. Terima kasih. Xie xie ni men. Tai zhen.